semuanya, rekan-rekan yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya merasa sangat terhormat dapat berdiri di sini untuk berbagi pandangan mengenai hal yang sangat penting untuk kita semua, yaitu bagaimana kita dapat melangkah menjadi pemimpin yang lebih baik. Menjadi pemimpin adalah tanggung jawab yang besar. Tidak hanya soal memberikan instruksi atau menyusun rencana, tetapi juga tentang bagaimana kita membawa diri kita untuk orang-orang yang kita pimpin. Kepemimpinan bukanlah soal status atau jabatan, melainkan tentang memberi dampak dan menjadi inspirasi bagi mereka semua. Dan ada beberapa poin penting yang saya ingin sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama yaitu seorang pemimpin seharusnya bisa mengutamakan kepentingan bersama. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya. Hal ini berarti kita harus mengedepankan kesejahteraan tim dan organisasi daripada keuntungan pribadi. Kepemimpinan sejati bukanlah tentang menonjolkan diri, melainkan tentang memberikan tempat dan ruang bagi orang lain untuk berkembang dan bersinar di dunianya sendiri. Dan yang poin kedua yaitu seorang pemimpin seharusnya bisa menjadi pendengar yang baik. Pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang mendengarkan apa yang dibutuhkan tim kita, mendengarkan ide-ide baru, dan bahkan mendengarkan kritik dan masukan dari orang lain. Dengan mendengarkan, kita menunjukkan bahwa kita peduli dan menghargai perspektif orang lain. Seperti kata pepatah, kita memiliki dua telinga dan satu mulut untuk harus mendengar dua kali lebih banyak daripada berbicara. Dan poin yang ketiga yang saya ingin bicarakan adalah seorang pemimpin seharusnya bisa bersikap rendah hati. Kerendahan hati adalah sifat penting bagi seorang pemimpin. Dengan bersikap rendah hati, kita menunjukkan bahwa kita tidak sempurna dan masih perlu belajar terus-terusan. Kerendahan hati akan membawa kita terbuka kepada perubahan, belajar dari orang lain, dan menerima kesalahan sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Seharusnya pemimpin yang rendah hati juga lebih mudah diterima dan dihormati oleh timnya. Dan saya ingin menjelaskan poin yang keempat, yaitu seorang pemimpin seharusnya memiliki visi dan komitmen yang kuat. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas. Jika tidak memiliki visi yang jelas, maka bisa dibilang belum siap menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Jika seorang pemimpin bisa memiliki visi yang jelas, pasti mampu menginspirasi dan mengarahkan timnya ke arah yang lebih besar dan lebih benar lagi. Tidak hanya itu, visi tersebut perlu didukung dengan komitmen dan dedikasi para timnya. Jadi tidak pemimpin saja. Komitmen seorang pemimpin adalah bahan bakar yang menggerakkan timnya dan membuat mereka percaya dan ikut berjuang untuk mencapai tujuan yang bersama. Jadi tidak berjuang sendiri. Lalu poin kelima yang saya ingin sampaikan adalah seorang pemimpin seharusnya berani mengambil tanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak hanya hadir ketika segala sesuatu berjalan lancar, tetapi juga siap berdiri tegak di sini atau di tempat lain ketika ada masalah atau tantangan. Berani mengambil tanggung jawab dan mengakui kesalahan bukanlah tanda keluhannya atau bisa dibilang kelemahannya bagi seorang pemimpin, tapi melainkan tanda kekuatan bahwa dia siap untuk bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Hal ini menunjukkan bahwa kita siap bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil, setiap belajar serta dan siap belajar dan berkembang dari setiap pengalaman yang telah diambil oleh pemimpin tersebut. Saudara-saudara yang saya hormati, menjadi pemimpin yang lebih baik bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, melainkan perjalanan yang membutuhkan kesabaran, konsistensi atau yang kayak konsisten dan kemampuan untuk terus berkembang. Jadi itulah pemimpin yang lebih baik. Jadi dia bakal terus belajar dan tidak hanya cukup sekali, pasti butuh proses yang lebih dalam lagi. Oleh karena itu, mari kita terus belajar, mendengar, berempati dan berani melangkah ke depan.
semoga kita semua dapat menjadi pemimpin yang lebih baik, yang tidak hanya menginspirasi tetapi juga berdampak positif bagi orang-orang yang di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh kalian semua. Mari kita bersama-sama melangkah menuju pemimpin yang lebih baik dan lebih bermakna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita.